Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu ya. Dalam video kali ini, aku mau sharing pengalamanku saat imunisasi influenza Linka dan L beberapa bulan yang lalu. Aku akan jelaskan sedetail mungkin untuk teman-teman semua, mulai dari manfaat, harga, dan efek samping setelah vaksin. So, tonton sampai habis ya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut lagi, minta supportnya ya untuk subscribe channel aku ini. Terima kasih. Ada berbagai jenis imunisasi yang harus anak dapatkan sejak lahir. Salah satunya adalah imunisasi influenza atau flu saat bayi berusia 6 bulan. Manfaat imunisasi ini adalah mengurangi risiko dan keparahan anak ketika terserang flu. Flu atau influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan merupakan kejadian musiman. Penyakit ini dapat menyerang segala kalangan usia, termasuk bayi. Imunisasi influenza adalah salah satu cara untuk menekan resiko dan tingkat keparahan seseorang yang terkena flu. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan jadwal imunisasi influenza sejak bayi berusia 6 bulan dan pengulangan setiap tahun. Meski terkesan sepele, flu tidak bisa dianggap enteng, karena bisa membuat kondisi seseorang menjadi parah dan memburuk. Setiap musim flu, bahkan orang dewasa yang sehat pun dapat menjadi sangat sakit akibat flu dan menularkannya ke orang lain. Apalagi anak-anak yang daya tahan tubuhnya masih lemah. Influenza atau yang biasa disebut flu adalah infeksi virus menular pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sebagai tindakan pencegahan yang terbaik adalah mendapatkan vaksin flu sedini mungkin. Vaksin ini memberi tubuh kesempatan untuk membuat antibodi yang melindungi dari flu. Vaksin influenza penting untuk diberikan karena flu sangat mudah menyebar. Virus ini dapat menyebar melalui percikan air liur atau kontak dengan barang yang telah terkontaminasi virus. Meski biasanya hanya menimbulkan gejala ringan, flu juga bisa menyebabkan komplikasi serius. Jika penyakit ini menyerang saluran pernapasan, gejala yang muncul salah satunya adalah batuk. Gejala batuk bisa sangat parah dan bertahan hingga 2 minggu. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan vaksin influenza untuk diberikan setahun sekali, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, kepada daftar kelompok yang beresiko seperti bayi dan anak-anak. Orang dewasa yang mengalami flu umumnya bisa sembuh sendiri dengan banyak beristirahat dan minum air putih. Tapi infeksi flu bisa lebih membahayakan ketika menyerang anak-anak karena daya tahan tubuh mereka yang lebih rendah. Dengan pemberian vaksin, risiko bayi untuk terkena flu akan berkurang atau gejala penyakit flu yang dialami cenderung lebih ringan dibandingkan jika tidak mendapatkan vaksin. Ada pula manfaat ekonomi berupa berkurangnya potensi pengeluaran tambahan untuk mengobati anak yang sakit flu. Nah, manfaat ini benar-benar aku rasakan saat ini. Memang di awal kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk vaksin, tapi jika dibandingkan dengan biaya berobat anak, itu jauh lebih hemat menurutku. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Dulu pas anak pertama 5 tahun yang lalu, aku hanya imunisasi yang wajib saja dari program pemerintah. Jadi tidak aku imunisasi influenza, tapi anakku alhamdulillah saat itu jarang sakit karena katanya kalau anak full ASI, daya tahan tubuhnya lebih kuat, dan ini juga memang jarang main sama teman sebayanya saat itu, karena di sini dulu jarang ada anak seumurannya. Banyaknya anak yang usianya di atas sehingga kemungkinan tertular sakit dari teman-temannya sangat sedikit. Tapi tahun lalu saat mulai sekolah, dia jadi gampang sakit. Dia gampang flu, batuk, pilek, ditambah lagi musim pancaroba seperti ini. Kadang saat siang hari terasa sangat panas dan malam hari sangat dingin. Serta saat itu masih pandemi COVID-19 yang belum mereda. Pemberian vaksin masih menuai pro kontra. Namun, begitu terbukanya informasi di era digital ini, membuatku cukup teredukasi tentang pentingnya imunisasi. Nah, saat Linka lahir, saat itu aku sudah mulai lebih perhatian dengan imunisasi anak. Linka tidak hanya imunisasi yang wajib saja atau yang masuk program pemerintah, tapi semua imunisasi yang dianjurkan untuk bayi. Namun, saat waktunya Linka imunisasi influenza, dia sakit flu ketularan kakaknya, dan sakit
sakitnya ini selalu pingpong gantian saling nularin. Karena kalau flu ini gampang banget nularnya, apalagi jika tinggal bersama. Kemudian aku tanya di aplikasi kesehatan, jika sakit boleh imunisasi atau tidak. Jawabannya harus diobservasi langsung oleh dokter, apakah boleh atau tidak. Dokter harus melihat seberapa parah sakitnya, lalu nanti diputuskan masih bisa lanjut vaksin atau tidak. Karena dalam beberapa kasus, jika sakit akan mengurangi efektivitas vaksin tersebut. Jadi aku harus nunda vaksin Lingka, menunggu Lingka sembuh, dan menunggu sikonnya memungkinkan, yaitu saat dia usia 9 bulan. Tadinya aku melangsung vaksin L sekalian, tapi kata suamiku coba Lingka divaksin dulu. Sehingga saat itu Lingka yang divaksin duluan, dan memang setelah vaksin Lingka jadi jarang sakit. Pernah waktu itu kakaknya sakit batuk pilek, Lingka ketularan, tapi nggak separah kakaknya. Dia hanya pilek aja sebentar dan sembuhnya jauh lebih cepat. Aku merasa ini karena vaksin, karena nggak ada treatment lain yang aku lakukan saat itu. Jadi akhirnya aku dan suami sepakat membawa L untuk vaksin influenza bareng dengan jadwal Lingka vaksin yang kedua. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemberian imunisasi anak untuk mencegah influenza bisa dilakukan mulai usia 6 bulan. Setelah itu, WHO menyarankan imunisasi influenza pada anak setahun sekali. Bagi anak yang baru pertama kali menerima vaksin flu pada usia di bawah 9 tahun, yaitu anak usia 6 bulan sampai 8 tahun yang baru melakukan vaksin flu pertama kali, perlu melakukan 2 kali imunisasi dengan jarak minimal 4 minggu. Jadi untuk usia 6 bulan sampai 8 tahun dalam setahun 2 kali suntik, baru setelah itu diulang setahun 1 kali saja. Sementara bila anak di atas usia 8 tahun hanya 1 kali dan lakukan pengulangan setiap tahun. Kemarin saat Lingka dan L imunisasi karena usianya di bawah 9 tahun dan merupakan vaksin influenza pertama mereka, jadi dilakukan 2 kali suntik dengan jarak 1 bulan, baru kemudian diulang setahun sekali. Dari yang aku tanya ke beberapa rumah sakit dan klinik, tersedia 2 jenis vaksin influenza, yaitu trivalen dengan merek Flubio dan quadrivalen dengan merek dagang Vaxigrip Tetra. Perbedaannya, vaksin flu trivalen melindungi dari 3 virus flu yang berbeda, dan untuk vaksin flu quadrivalen melindungi dari 4 virus flu yang berbeda. Jadi, perlindungan yang lebih luas merupakan perbedaan signifikan antara vaksin flu trivalen dan quadrivalen. Aku tanya di beberapa klinik dan rumah sakit, untuk Flubio harganya Rp275.000 dan Vaxigrip Rp450.000. Biaya di tiap rumah sakit bisa berbeda-beda ya teman-teman. Untuk kemarin Flubio lagi habis di mana-mana, tinggal Vaxigrip. Jadi aku ambil Vaxigrip untuk anak-anak dan diulang sebulan setelahnya untuk suntik kedua juga dengan vaksin Vaxigrip. Pada Lingka kemarin disuntiknya di paha dan untuk L disuntiknya di lengan. Kemarin setelah vaksin Lingka dan L, baik yang pertama maupun yang kedua, Lingka dan L tidak ada efek samping sama sekali. Anakku tidak rewel, demam, dan tidak ruam merah pada bekas suntikannya. Anakku bisa beraktivitas seperti biasanya setelah vaksin. Setelah vaksin influenza, bayi masih mungkin tertular flu, atau karena jenis influenza yang membuat sakit tidak disertakan dalam vaksin. Seperti tadi, ada jenis vaksin perlindungan terhadap 3 virus saja dan ada yang 4 virus flu. Meskipun vaksin influenza tidak 100% efektif untuk mencegah flu, vaksin ini sangat mengurangi kemungkinan bayi terkena flu yang sangat serius. Sehingga jika anak masih terkena flu, vaksin ini mencegah gejalanya tidak terlalu parah. Setelah vaksin kemarin, Lingka dan L tetap terkadang terkena flu, tapi sekarang lebih cepat sembuhnya dan gejalanya tidak seberat biasanya. Aku nggak tahu ini memang murni karena vaksin atau tidak, tapi yang jelas aku hanya vaksin influenza saat itu sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan anak. Jika teman-teman misalnya mengganti rumah sakit saat vaksin yang kedua, perhatikan vaksin lanjutan yang diberikan apakah merek vaksinnya sama dengan yang sebelumnya diberikan di tempat terdahulu. Dulu anak-anak yang pertama di rumah sakit, yang kedua di klinik dekat rumah dengan vaksin yang sama yaitu Vaxigrip. Nah ini vaksin yang dipakai anak-anak kemarin merek Vaxigrip. Nakesnya saat itu menunjukkan jika vaksin ini memang masih baru, kondisinya bagus, dan tanggal kadaluarsanya masih lama. Vaksin influenza ini tidak tersedia di puskesmas karena belum masuk program pemerintah sehingga tidak ditanggung BPJS. Vaksin ini dapat diperoleh di klinik atau rumah sakit dan kita membayarnya secara mandiri. Harganya saat ini untuk Flubio Rp275.000 dan untuk Vaxigrip Rp450.000.
Tapi di kemasannya ini tertulis di sini Vaxigrip harganya 280.000. Nah, itu belum termasuk dengan biaya administrasi di rumah sakit, biaya jasa dokter, serta jasa perawatnya. Jadi kemarin aku totalnya Vaxigrip 450.000. Jika teman-teman memiliki rezeki lebih, aku sarankan untuk mengambil imunisasi influenza dan imunisasi lainnya untuk melindungi anak-anak. Karena aku benar-benar merasakan manfaatnya, aku merasa perbedaannya setelah anak-anak divaksin influenza dan tidak. Aku di sini bicara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Aku hanya ingin sharing pengalaman dan pendapat. Aku berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku juga berharap semoga nanti vaksin tambahan ini bisa masuk menjadi program pemerintah dan diberikan gratis pada semua anak-anak Indonesia. Dan semoga kita ada rezekinya untuk imunisasi anak. Mengingat harga imunisasi tambahan anak menurutku tidak murah. Semoga kita semua, anak-anak kita, serta keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan. Nah, itu tadi pengalamanku saat imunisasi Lingka dan L kemarin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.